yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium di auditu. Kenyataannya para saksi, yaitu saksi-saksi, para dirjen, direktur, dan seluruh saksi dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan atau BAP tingkat penyidikan maupun dalam keterangan di persidangan yang diambil sumpah menyatakan bahwa keterangannya diperoleh dari saksi Panji tanpa melakukan konfirmasi langsung dari saya, baik melalui telepon maupun WhatsApp grup yang kami miliki, dan setiap hari berlangsung komunikasi. Tidak memberikan secara langsung dari saya tanpa melakukan konfirmasi terhadap saya, jika keterangan saksi-saksi yang memperoleh informasi dari orang lain atau testimoni di audit sejak pasal 185 ayat 1 KUHP berikut penjelasannya tidak dapat menjadi alat bukti untuk menyatakan kesalahan saya, dan sejatinya saya memang tidak pernah menyampaikan pada saksi hal-hal yang diterangkan pada saksi tersebut. Yang kedua, dakwaan dan tuntutan terhadap saya melanggar satu, saksi bukanlah saksi, lulus testis, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Ketentuan tersebut hanya dapat disimpannya apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana disebutkan pada pasal 185 ayat 3 KUHP. Sejalan dengan itu, pasal 83 KUHP juga menegaskan bahwa tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ada kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari ketentuan hukum tersebut saya sangat jelas bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan seorang harus berdasarkan atas dua alat bukti yang sah. Di persidangan terungkap fakta bahwa keterangan saksi Panji yang menyebutkan saya memerintahkan untuk melakukan pengumpulan, menyerahkan dan atau memberikan sejumlah uang dan barang hanyalah keterangan satu orang saksi saja, karena saksi Panji menyatakan bahwa saat menerima perintah itu hanya seorang diri tanpa adanya orang lain yang mendengarkan. Terlebih itu memang saya tidak pernah menyatakan atau menyampaikan pada saksi Panji baik perintah maupun arahan yang bersifat menyimpang, sehingga keterangan tersebut tidak benar dan sangat lama ada dari perspektif hukum. Keterangan tersebut hanya keterangan satu orang saksi Panji saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Keterangan saksi Kasdi, saksi para dirjen, saksi direktur, dan saksi lain yang menyebut atau mengait-ngaitkan nama saya juga hanya didasarkan pada informasi atau mendengar dari keterangan saksi Panji yang selain berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 dan 27 serta pasal 185 ayat 1 KUHP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimoni di auditu dan tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Dua keterangan tersebut hanyalah keterangan mandiri yang terpisah atau saling berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 85 ayat 3 maupun ayat 4 KUHP, sehingga tidak dapat pula digunakan untuk menyatakan kesalahan saya. Apabila lagi senyatanya memang tidak pernah ada perintah dari saya kepada saksi Panji maupun kepada siapapun untuk melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau penyimpangan. Yang ketiga, dakwaan tuntutan terhadap saya mendasarkan pada asumsi pendapat saksi melanggar asas keterangan saksi tidak boleh merupakan pendapat atau pemikiran, tetapi harus menjadi peristiwa yang ia dengar sendiri atau lihat sendiri dan alami sendiri. Pasal 185 ayat 5 KUHP menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Ketentuan ini memperkuat pengaturan dalam pasal 1 ayat 26 dan 25 KUHP bahwa keterangan saksi yang dapat menjadi alat bukti adalah keterangan saksi-saksi yang mengenai peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan yang merupakan pendapat hasil pemikiran adalah keterangan ahli dan bukan keterangan saksi. Keterangan saksi harus merupakan fakta yang dia dengar, lihat dan alami sendiri,
sesuatu yang diterangkannya, tetapi hanyalah menerangkan peristiwa yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya tentang apa yang ia dengar, lihat, dan alami. Saksi Panji menerangkan diantaranya bahwa saya disebut banyak mengangkat pejabat-pejabat Kementerian Pertanian, orang-orang dari Sulawesi Selatan yang menurut pemikiran Saksi Panji karena dianggap lebih loyal tanpa batas. Keterangan Saksi Panji yang jelas-jelas bukan orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, tetap menyatakan bahwa jika orang Sulawesi Selatan yang diangkat sebagai pejabat akan lebih loyal tanpa batas kepada saya merupakan gambaran yang bersifat abstrak, bukan pengalaman pribadi, dan menunjukkan betapa keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, tapi merupakan pendapat maupun rekaannya. Keterangan Saksi Panji yang merupakan pendapat bukan fakta tersebut sangat tendensius dan seolah dikonstruksikan atau dipancing-pancing oleh pihak tertentu untuk menonjolkan sisi buruk saya tanpa dasar argumentasi yang jelas. Pasal 1 angka 27 KUHP secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi yang ia dengar sendiri, harus sendiri, dan ia alami sendiri harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan Saksi Panji yang demikian merupakan keterangan Saksi Panji yang lainnya yang seharusnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya. Yang keempat, dakwaan dan tuntutan melanggar pasal 185 ayat 6 KUHP perihal dapat tidaknya keterangan saksi dipercaya karena didasarkan pada keterangan saksi yang tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Pasal 185 ayat 6 poin D KUHP menyatakan bahwa cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Yang mulia majelis hakim, perkenan saya memperlihatkan video keterangan saksi dirjen di persidangan ini. Ada informasi yang sudah dengar sendiri ya, atau dari teman-teman di salah satu yang lain bahwa itu sudah ditentukan memang untuk anggaran itu ya sendiri itu sudah ditetapkan 20% dari anggaran yang ada. Sudah tidak pernah ya tidak pernah Saksi Panji dalam BAP penyidikan maupun di persidangan menyatakan bahwa saya pernah meminta 20% dari setiap anggaran yang masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Anggaran Kementerian Pertanian setiap tahun adalah berkisar kurang lebih 15 triliun yang mulia. Saya sudah menjawab sejak akhir 2009, apabila dihitung 20% atau 1/5 selama 4 tahun sejak 2020 sampai dengan tahun 2023, yaitu 2% atau 1/5 kali 15 triliun per tahun kali 4 tahun sama dengan 12 triliun. Maka saya telah menjadi orang yang sangat kaya raya dan berkecukupan, sementara semua harta benda saya yang telah disita oleh penyidik tidaklah besar, sangat jauh dari nilai tersebut. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi Panji tersebut tidaklah masuk akal. Selain itu, apabila benar yang menyampaikan kepada saksi sekjen, para dirjen,
saksi direktur dan saksi lainnya bahwa menurutnya saya telah memerintahkan hal-hal seperti pungutan dan urungan atau memberikan dan menyerahkan sejumlah uang dan barang yang tidak pernah saya perintahkan, menunjukkan pula bahwa saksi Panji bisa dan biasa mencatat nama saya dan memperlihatkan bahwa saksi Panji mempunyai cara hidup dan kesusilaan yang buruk, tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya, dan memang itu sangatlah tidak benar adanya yang mulia. Begitu pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa apabila ada pejabat eselon 1 dan eselon 2 tidak bersedia memenuhi permintaan saya akan dimutasi, juga tidak masuk akal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian, tidak ada kewenangan saya terkait pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian pejabat eselon 1, eselon 2, bahkan eselon 1 sekalipun, tetap melalui sebuah SOP yang diatur di aturan undang-undang yang ketat. Semua itu kewenangan dan tugas pokok saksi Kasdi selaku sekjen didasari oleh Perpres. Ini ada aturan dasarnya, Perpres nomor 117/2022 tentang Kementerian Pertanian dan Permentan nomor 19/2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Saya tidak mungkin turut campur dalam proses tersebut apabila dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 menganut merit system, di mana selaku pembina kepegawaian saya hanya membentuk pansel dan prosesnya selebihnya berada di pansel tersebut. Panitia terseleksi. Pembina kepegawaian dalam hal ini menteri hanya memilih dari nama-nama yang disodorkan oleh pansel tersebut. 3 nama saya tidak pernah koreksi, mulai dari saya pejabat gubernur, bupati, selalu saya ambil yang tertinggi. Boleh dicek. Saya tidak pernah mengambil urutan 1, 2, 3 walaupun kita prerogatif untuk mengambil yang di bawah 2 atau 3. Saya ambil yang paling